Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, berjumpa kembali di channel YouTube Aurum Ramadhani, tentunya di program Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Oke sahabat klinik kimia, kali ini sahabat akan ditemani oleh Bu Murni. Kita akan belajar materi tentang minyak bumi, khususnya kita akan membahas soal-soal tentang minyak bumi. Tapi sebelum itu, bantu subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Tekan tombol loncengnya agar sahabat tidak pernah ketinggalan video-video terupdate di channel kami. Terima kasih. Oke, langsung saja. Ini dia pembahasan soal minyak bumi. Yuk kita lihat. Sahabat klinik kimia, minyak bumi merupakan komoditi hasil tambang yang sangat besar peranannya dalam perekonomian Indonesia. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai macam senyawa. Nah, tahukah sahabat bahwa penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, hidroalkana, dan senyawa aromatik. Nah, sebenarnya proses terbentuknya minyak bumi ini itu sangat lama ya. Jadi berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati, kemudian mengendap bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Nah, akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun dengan temperatur yang tinggi dan tekanan, maka jasad renik itu berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Nah, kemudian lumpur yang telah bercampur dengan jasad renik tersebut akan berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Nah, bintik, minyak, dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap yang merupakan batuan kedap. Nah, dari situlah cairan minyak itu akan mengambang di atas deposit air. Nah, jadi pembentukan minyak bumi itu prosesnya sangat lama ya. Oleh karena itu, minyak bumi ini tergolong sumber daya yang tidak dapat diperbarui, sehingga kita harus menggunakannya secara tepat dan hemat tentunya. Oke sahabat klinik kimia, kita mulai dari soal yang pertama. Salah satu komponen dari minyak bumi, dari hasil pengolahan minyak bumi adalah bensin. Ya, bensin. Tentunya sahabat sudah sangat kenal ya dengan bensin, karena bensin merupakan salah satu bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi yang sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, soal yang pertama. Bensin standar dengan bilangan oktan 80 mempunyai komposisi A 80% N-heptana dan 20% isooktana, B 80% isooktana dan 20% N-heptana, C 80% N-oktana dan 20% N-heptana, D 80% N-oktana dan 20% isooktana, E 80% isooktana dan 20% N-oktana. Oke, mari kita bahas. Sebelum kita menjawab soal ini, kita perhatikan info klinik kimia berikut ini. Oke sahabat klinik kimia, bensin adalah salah satu hasil pengolahan minyak bumi yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Nah, mutu bensin itu ditentukan oleh bilangan oktannya. Bensin terdiri dari dua komponen utama, yaitu N-heptana atau C7H16 dan isooktana atau C8H18. Jadi rumus molekulnya C8H18, namun nama semuanya adalah isooktana. Nah, kualitas bensin ini dapat ditentukan dari banyaknya kandungan isooktannya, atau yang dikenal dengan istilah bilangan oktan. Jadi berapa besarnya isooktana itulah yang menentukan nilai bilangan oktannya. Semakin tinggi bilangan oktannya, maka semakin efisien proses pembakaran bensin tersebut. Nah, isooktana kalau kita tuliskan rumus strukturnya seperti ini.
yaitu nama dari UVAC-nya adalah 2,2,4 trimetil, jadi ada cabang sebanyak 3, yaitu cabang metil, kemudian pentana, jadi rantai induknya adalah pentana. Nah, kenapa disebut isooktana? Ini nama trivialnya, karena C-nya 8, H18, ya, makanya nama trivialnya isooktana, sementara nama UVAC-nya 2,2,4 trimetil pentana. Nah, inilah kandungan utama dari bensin yang menentukan nilai bilangan oktannya. Nah, sekarang jika ada soal bilangan oktan bernilai 80, artinya apa? Artinya bensin standar itu mengandung 100% isooktana dan nilai angka oktannya 100. Sedangkan yang mengandung 100% N-hektana diberi angka oktan 0. Jadi kalau ada bensin standar bilangan oktan 80, itu artinya 80%-nya itu adalah isooktana. Jadi isooktananya ini sekitar 80%. Nah, sementara sisanya karena totalnya adalah 100%, sisanya adalah 20%. 20% itu adalah siapa? Ya, benar sekali, 20% itu adalah N-hektananya. Jadi ini 20%. Jadi, jika sahabat menemukan bensin standar dengan bilangan oktan 80 itu memiliki komposisi 80% isooktana dan 20% N-hektana. Jadi, jawaban dari soal nomor 1 ini adalah B. Kita lanjut soal yang kedua. Tabel data hasil pembakaran beberapa jenis bensin dengan jumlah jelaga adalah sebagai berikut. Nah, jenis bahan bakarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Massa jelaga yang dihasilkan itu sekitar 50-60 gram untuk jenis bahan bakar yang pertama, 0-25 gram untuk bahan bakar kedua, 75-100 gram untuk bahan bakar ketiga, 25-50 gram untuk bahan bakar 4, dan 60-75 gram bahan bakar 5. Nah, jelaga itu adalah salah satu hasil pembakaran yang tidak sempurna ya. Biasanya warnanya hitam itu dari karbonnya. Jadi kalau sahabat melihat ada knalpot kemudian keluar asap hitam, itu adalah salah satu jelaganya. Jadi komponen jelaga di sana yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna. Nah, karbon di sana ya, karbon partikulat karbonnya. Nah, sekarang bahan bakar yang mengandung bilangan oktan tertinggi adalah A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, tadi sudah kita bahas, semakin tinggi bilangan oktannya, berarti kandungan isooktannya makin besar, maka semakin efisien proses pembakaran tersebut. Artinya, pembakarannya makin sempurna, sehingga jumlah jelaganya makin sedikit. Nah, berarti jika bilangan oktan tertinggi, maka massa jelaga yang dihasilkan haruslah paling sedikit. Di sini massa jelaga yang dihasilkan yang paling sedikit adalah bahan bakar nomor 2. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini hanya sekitar 0-25 gram. Nah, kalau ditanya kira-kira bahan bakar yang mengandung bilangan oktan terendah yang mana? Nah, tentu yang menghasilkan jelaga yang paling banyak karena pembakarannya makin tidak efisien ya, dan pembakarannya cenderung tidak sempurna, yaitu jenis bahan bakar nomor 3. Nah, untuk konteks soal ini jawabannya adalah nomor 2. Oke, soal nomor 3. Cara yang digunakan untuk memisahkan minyak mentah dalam fraksi golongan-golongan senyawa adalah A. Ekstraksi, B. Polimerisasi, C. Kromatografi, D. Adisi, E. Distilasi bertingkat. Nah, sahabat teknik kimia,
minyak bumi atau minyak mentah atau crude oil itu awalnya berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum kita bisa manfaatkan karena hanya berupa minyak mentah ya. Jadi ini misalnya di bawah ini adalah minyak mentah atau crude oilnya di sini. Jadi warnanya memang hitam gitu ya. Kemudian agar dapat dimanfaatkan, maka minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dulu gitu ya. Pengolahannya ada dua, yaitu pengolahan tahap pertama dan pengolahan tahap kedua. Nah, untuk memisahkan minyak mentah, kata kuncinya di sini memisahkan minyak mentah dari fraksi atau golongan-golongan senyawa pada minyak bumi, dan awalnya minyak mentah ini kan bercampur gitu ya. Maka dimulailah pengolahan tahap pertama. Nah, pengolahan tahap pertama atau primary processing ini dilakukan dengan cara namanya destilasi bertingkat atau destilasi fraksionasi. Sehingga jawabannya adalah E. Nah, ini yang disebut sebagai kolom fraksionasi. Di mana kalau destilasi bertingkat ini adalah proses destilasi yang dilaksanakan secara berulang-ulang sehingga kita dapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi kalau di sini kita lihat awalnya minyak mentah masuk ke sini ya. Kemudian ini kolom fraksionasinya, maka fraksi yang nantinya memiliki atom C yang lebih rendah, titik didih yang rendah, yang lebih cepat menguap, nah dia akan keluar lebih dahulu. Seperti ini fraksi gas. Jadi fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya nanti akan dicairkan kembali dan dikenal dengan nama istilah biasanya di sini LPG dan LNG untuk bahan bakar memasak gitu ya. Nah, fraksi yang kedua setelah melalui kolom fraksionasi kita akan ketemu bensin, kemudian nafta gitu ya, dengan titik didih sekitar 30 sampai 180 derajat Celcius, kemudian nafta 110 derajat Celcius sampai 195 derajat Celcius. Nah, bensin ini biasanya digunakan sebagai bahan bakar kendaraan ya. Kemudian kita nanti akan juga dapat menemukan pada suhu 170 derajat Celcius sampai 290 derajat Celcius kita ketemu kerosin atau dikenal dengan istilah umumnya minyak tanah atau juga aftur ya, bahan bakar untuk pesawat terbang. Jadi kisaran titik didihnya ketika titik didih 170 sampai 290 kita akan mendapat fraksi minyak tanah. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa dapat solar, yaitu minyak diesel ya, dengan titik didih 260 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Kemudian kita dapat minyak pelumas, misalnya oli, dengan titik didih 300 derajat Celcius sampai 370 derajat Celcius. Dan terakhir kita nanti dapatkan residu yang berisi hidrokarbon rantainya panjang sekali. Nah, ini C-nya lebih dari 25 dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua. Biasanya dihasilkan di sini adalah aspal. Jadi aspal hitam itu adalah hasil pengolahan minyak bumi yang paling akhir ya, residu. Kemudian lilin yang C-nya sangat panjang atom C-nya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya konsep hidrokarbonnya dapat ya. Makin banyak jumlah atom C-nya, gitu ya, rantainya kan makin panjang, maka titik didihnya makin tinggi. Nah, karena titik didih makin tinggi, maka dia menjadi fraksi yang lebih lama kita dapatkan. Jadi fraksi pertama yang kita dapatkan adalah fraksi gas karena titik didihnya sangat rendah dan jumlah atom C-nya berkisar antara 1 sampai 2 atom C. Nah, ini yang disebut dengan proses destilasi bertingkat, yaitu destilasi berulang-ulang sehingga kita mendapatkan berbagai macam fraksi atau hasil yang dasarnya adalah apa destilasi itu? Nah, perbedaan titik didih. Jadi di sini agak susah nulisnya ya. Perbedaan didih. Nah, jadi mereka akan memisah komponen fraksi itu disesuaikan dengan titik didih.
apa pengaruh dari titik didihnya itu? Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh jumlah atom C-nya. Ini disebut dengan distilasi bertingkat. Soal selanjutnya. Pada proses pengolahan minyak bumi dilakukan proses pemecahan molekul senyawa yang panjang menjadi molekul senyawa yang pendek yang dinamakan dengan A. Blending, B. Treating, C. Cracking, D. Reforming, E. Polimerisasi. Nah, sahabat teknik kimia, soal keempat ini adalah istilah-istilah yang digunakan untuk pengolahan minyak bumi tahap yang kedua. Pada pengolahan tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama ini. Nah, proses tersebut meliputi ada istilahnya perengkahan atau cracking. Nah, pada proses perengkahan atau cracking ini dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai atau alkilasi pembentukan alkil, kemudian polimerisasi penggabungan rantai karbon, reformasi perubahan struktur ya, dan isomerisasi perubahan isomer. Nah, di sini pemecahan molekul senyawa yang panjang menjadi senyawa yang lebih pendek. Nah, kalau pemecahan rantai ini disebut dengan istilah cracking. Nah, kalau reforming itu perubahan strukturnya, misalnya dari rantai lurus menjadi bercabang. Kalau polimerisasi itu penggabungan rantai karbon. Jadi supaya lebih besar strukturnya itu bergabung dia membentuk polimer. Akan kita bahas di kelas 12 nanti. Kemudian di sini kalau kita lihat setelah proses cracking itu ada proses treating. Nah, treating ini biasanya adalah pembersihan dari kontaminasi, yaitu proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua itu sering terdapat pengotor atau kontaminasi ya. Nah, kotoran-kotoran ini harus dibersihkan, biasanya ditambahkan dengan NaOH. Jadi kalau fraksinya masih kotor itu ditambah soda kaustik atau NaOH. Kemudian bisa juga ditambah tanah liat, kemudian dilakukan proses hidrogenasi. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah blending. Blending ini biasanya adalah penambahan bahan-bahan aditif ke dalam fraksi minyak bumi. Jadi kata kuncinya adalah addition gitu ya, menambah bahan aditif dalam rangka untuk meningkatkan kualitas produk tersebut. Nah, kayak bensin itu biar bilangan oktannya naik itu ditambahkan bahan aditif yaitu tetraethylene. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 5. Perhatikan tabel fraksi-fraksi hasil penyulingan minyak bumi berikut ini. Nah, ini tabel fraksi minyak bumi. Ada jumlah atom C, ada titik didih, dan ada kegunaannya. Pasangan data yang berhubungan dengan tepat adalah nomor. Nah, kita analisis dulu pertanyaan ini. Misalnya nomor 1, jumlah atom C-nya 1 sampai 4. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa jika jumlah atom C-nya kecil sekali, sedikit gitu ya, ini adalah fraksi apa tadi? Yes, fraksi gas. Karena titik didihnya sangat rendah, sehingga dia akan menguap terlebih dahulu ya, akan mendidih pada suhu tersebut dan dia akan didinginkan dan didapatkanlah fraksi dari fraksi gas seperti yang pertama. Nah, fraksi gas ini kegunaannya untuk apa? Untuk bahan bakar gas. Di sini salahnya adalah bahan bakar pesawat jet. Nah, biasanya bahan bakar pesawat itu adalah aftur atau fraksi kerosin. Nah, jadi nomor 1 ini bukanlah pasangan data yang tepat. Sekarang nomor 2. Jumlah atom C-nya antara 5 sampai 10. Kemudian titik didihnya adalah 40 sampai 180. Nah, bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, jumlah atom C 5 sampai 10 ini adalah fraksi dari bensin. Nah, titik didihnya sekitar 40 sampai 180. Meskipun nanti kalau sahabat lihat di beberapa literatur
ada perbedaan sedikit ya mengenai titik-titik tergantung sumbernya, tapi rentangnya sekitar 40 sampai 180 derajat Celcius. Nah, bensin biasanya digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Oke, nomor 2 ini adalah salah satu jawaban yang sedang kita cari tadi ya. Nah, sekarang nomor 3. Jumlah atom C-nya berkisar antara 18 sampai 20. Kemudian titik didihnya tinggi sekali, 300 sampai 350 minyak pelumas. Nah, ini tadi sudah kita bahas bahwa jumlah atom C berkisar antara 18 sampai 20 ini salah satunya adalah oli, minyak pelumas seperti oli. Titik didihnya adalah sekitar 300 ya, sampai 350. Nah, itu atom C-nya biasanya sudah hampir mendekati 20 ke atas gitu ya. Jadi nomor 3 ini benar. Nah, nomor 4, jumlah atom C-nya 20 sampai 36. Nah, ini pasti fraksi yang paling terakhir ya. Residunya aspal, lilin gitu ya. Titik didihnya 200 sampai 370 ya. Tapi fungsinya adalah pengeras jalan. Nah, ini benar fungsinya pengeras jalan. Hanya saja titik didihnya ini kecil sekali ya. 200 sampai 370. Padahal titik didih dari fraksi lilin, parafin atau aspal tadi kalau kita lihat di slide sebelumnya itu berkisar di atas ya 300 sampai 370, karena 300 sampai 370 itu sudah minyak pelumas atau minyak atau oli gitu ya. Jadi ini tidak mungkin karena titik didihnya hanya 200. Berarti nomor 4 ini keliru di bagian titik didih, ini tidak mungkin. Jadi jawaban yang tepat dari pilihan ini adalah 2 dan 3. So the answer is C. Oke, selanjutnya soal yang ke-6. Perhatikan data hasil pembakaran 100 gram beberapa bahan bakar dengan jumlah jelaga yang dihasilkan. Nah, ini adalah jelaga yang dihasilkan dari bahan bakar, 5 buah bahan bakar. Kemudian di tabel juga disajikan data kualitas bensin berdasarkan angka oktannya. Nah, soalnya bagus sekali, kontekstual. Kita belajar bahwa kalau kita ke pom bensin gitu, kita akan menemukan disodori gitu ya informasi bensin premium bilangan oktan 85. Kita sudah belajar tadi kalau bensin premium bilangan oktan 85 artinya kandungan isooktananya adalah 85%, Pertalite 89, Pertamax 92, Pertamax Plus itu 95, Pertamax Turbo itu 98. Nah, artinya apa? Makin tinggi bilangan oktan, makin baik kualitas bensin tersebut. Maka kalau kita lihat Pertamax Turbo ini bilangan oktannya 98%. Kalau juga kita bandingkan dengan harganya juga lebih mahal dibandingkan yang lain. Jadi ada harga, ada kualitas ya. Jadi kalau sahabat ke pom bensin sekarang sudah tidak bingung lagi ya, kenapa sih artinya bensin premium 85 itu artinya apa? Terus saya harus beli bensin yang seperti apa? Nah, ini sudah ada informasinya. Apa pertanyaan soal ini? Nama bahan bakar yang tepat jika dihubungkan dengan jelaga yang dihasilkan adalah, ini luar biasa, kita disuruh analisis. Misalnya A, P, nama bahan bakarnya adalah P, itu adalah Pertamax Plus. Nah, kita lihat di sini, Pertamax Plus bilangan oktannya 95 ya. Artinya apa? Artinya jelaga yang dihasilkan tentu sedikit gitu ya. Nah, P ini disebut Pertamax Plus. Ini sepertinya jawaban ini keliru. Kenapa? Karena masih ada yang jauh lebih sedikit ya. Q 0 sampai 0,2 gram, T 2 sampai 4 gram. Jadi A ini tidak mungkin. Kemudian B, Q, bensin premium. Q, jelaga yang dihasilkan sangat sedikit. Kita lihat di sini. Nah, sementara bensin premium bilangan oktannya paling rendah. Berarti nggak mungkin ya, karena kalau bilangan oktannya rendah, jelaga yang dihasilkan akan sebaliknya itu lebih akan berbanding terbalik ya, lebih banyak jelaga yang dihasilkan. Jadi B ini juga keliru. Nah, R, Pertalite. R itu 89.
Kemudian jelaga yang dihasilkan 10-20 gram. Nah, ini kemungkinan kita simpan dulu. S Pertamax Turbo. Nah, Pertamax Turbo bilangan oktannya paling tinggi, berarti jelaganya paling rendah. Berarti kira-kira di sini yang paling rendah jelaganya adalah Q. Pertamax Turbo itu harusnya Q. Kemudian Pertamax. Nah, kalau tadi Pertamax Plus itu 95, berarti kira-kira yang tepat Pertamax Plus itu adalah T. Kenapa T? Karena jelaganya nomor 2 lebih sedikit ya dibandingkan dengan Q ini ya, yang perbedaannya sedikit lebih banyak, hanya beberapa dibandingkan dengan Q. Sehingga kita lihat kalau T Pertamax itu 92, maka kita lihat urutan yang lebih sedikit nomor 3 siapa? Setelah 0, sampai 0,2 ada 2,4. Nah, ada P 5-10 gram. Harusnya Pertamax itu P. Kalau Q bensin premium, nah Q ini nggak mungkin ya, tadi sudah. Kalau bensin premium berarti yang mana? Nah, bilangan oktan dari bensin premium itu 85, berarti sangat rendah. Harusnya jelaga yang dihasilkan paling banyak, sehingga bensin premium itu bukan Q tetapi S, karena S ini jelaganya, S ini paling banyak. Nah, sekarang R Pertalite. Pertalite itu bilangan oktannya 89. Nah, tentu jelaganya yang dihasilkan ini sudah kita pilih, ini juga sudah kita pilih. Sehingga R ini adalah Pertalite. So, the answer jawabannya adalah C. Nah, mudah sekali sebenarnya soal-soal dari minyak bumi. Oke sahabat, selanjutnya ada soal nomor 7 dan soal nomor 8. Kita bahas soal nomor 7. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, hasil pembakaran ada partikulat karbon, gas CO, gas CO2, dan oksida belerang. Pasangan data yang tepat adalah, kita bahas satu persatu. Partikulat karbon menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Nah, ini tidak ya. Nah, polusi udara iya, karena partikulat karbon. Kalau efek rumah kaca disebabkan oleh siapa? Oleh gas CO2. Sekarang nomor 2, gas CO mengganggu kerja hemoglobin dalam darah. Benar sekali. Salah satu hasil pembakaran tidak sempurna itu adalah gas karbon monoksida. Jadi kendaraan bermotor itu sebenarnya tidak ada yang 100% sempurna. Oleh karena itu, gas buang yang keluar dari knalpot kendaraan itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Salah satunya adalah gas CO tersebut. Karena gas CO di dalam tubuh itu dia akan berikatan dengan hemoglobin sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Akibatnya pada kadar tertentu, kadarnya tinggi, itu dapat menyebabkan kematian. Jadi gas CO ini benar ya. Sekarang gas CO2, seperti yang kita katakan tadi, gas CO2 adalah salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global ya, atau efek rumah kaca. Sehingga kalau dia menyebabkan terjadinya pertumbuhan sel kanker, ini tidak mungkin. Sekarang yang keempat, oksida belerang atau SOX. X ini bisa 2 gitu ya. Jadi sulfur dioksida atau sulfur dioksida menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, ini benar. Jadi pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor itu juga dapat menghasilkan gas belerang dioksida atau oksida belerang gitu ya. Karena di dalam minyak bumi itu selain terdapat senyawa hidrokarbon juga terdapat senyawa belerang. Nah, kalau gas SO2 ini, oksida belerang ini larut dalam air, dia akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Pasangan data yang tepat adalah 2 dan 4. Oke sahabat, sekarang kita masuk ke soal yang ke-8. Penambahan zat aditif ke dalam bensin bertujuan untuk A. Menurunkan titik didihnya, B. Memisahkan dari fraksi minyak bumi yang lain, C. Mengurangi ketukan dan meningkatkan bilangan oktan, D. Mengurangi polutan pada asap yang dibuang, E. Membakar bensin dengan sempurna.
Oke sahabat klinik kimia, di sini kata kuncinya adalah penambahan zat aditif. Jadi bahan tambahan gitu ya ke dalam bensin, tujuannya untuk apa? Perlu sahabat ketahui bahwa pada umumnya bensin yang dihasilkan dari proses penyulingan destilasi bertingkat itu mempunyai angka oktan. Jadi kalau Bu Murni tulis bilangan oktannya itu sekitar 70 sampai 80 saja. Nah, untuk itu kita perlu menaikkan angka oktannya agar tidak menyebabkan bensin itu menyebabkan mesin kita mudah aus gitu ya. Jadi kan boros gitu, penurunan kinerja mesin. Nah, peningkatan angka oktan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya biasanya itu ditambahkan tel. Kalau sahabat cari itu namanya tetraethyllead. Dengan rumus kimia itu Pb C2 K5 4 kali. Nah, makanya disebut timbal tetraethyllead gitu ya. Lead gitu ya. Tetra itu 4, etil itu C2H5, L itu lead. Lead itu adalah bahasa Inggris dari timbal atau Pb. Nah, cara ini cukup efektif sahabat, tetapi timbal yang jadi masalah kita adalah timbal ini. Timbal sisa hasil pembakarannya dapat mengendap di mesin, ya. Oleh karena itu, selain mengendap di mesin, itu juga timbal itu berbahaya banget ya bagi kesehatan karena salah satu dari logam berat. Oleh karena itu biasanya untuk mengantisipasinya ditambahkan senyawa 1,2 dibromoetana yang akan mengikat timbal menjadi PbBr2 yang lebih mudah menguap. Nah, tapi meskipun demikian, adanya senyawa PbBr2 yang berasal dari bensin itu bisa menimbulkan masalah baru lagi, yaitu tadi pencemaran udara. Mengapa? Karena timbal yang terlepas ke udara itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, penggunaan timbal untuk meningkatkan angka oktan itu mulai ditinggalkan. Makanya sebagai gantinya mulai digunakan bahan lain gitu ya. Salah satunya kalau sahabat baca akan ketemu MTBE, methyl tertiary butyl ether. Nah, ini biasanya yang digunakan sebagai pengganti dari tel. Atau sekarang ada juga mulai dikembangkan bahan-bahan alternatif ya, seperti bioetanol dan lain sebagainya. Nah, gitu sahabat pembahasan soal tentang minyak bumi. Nah, kini giliran sahabat untuk menjawab 2 buah soal yang disediakan, yaitu tentang data hasil penyulingan bertingkat minyak bumi. Kemudian sahabat diminta untuk menentukan taksi nomor 3 itu apa gitu ya, dan proses knocking pada ketukan mesin. Knocking itu apa sih dan apa penyebabnya? Tinggalkan coretan dan jejak sahabat kliniknya di kolom komentar ya. Berikan pendapat sahabat, kira-kira jawaban soal ini apa gitu ya, soal yang kita bahas ini. Kemudian nanti insya Allah kita akan replay jawaban sahabat, apakah jawabannya sudah benar atau masih harus kita perbaiki. Baik sahabat klinik kimia, terima kasih sudah belajar bersama di klinik kimia untuk materi minyak bumi bersama Bu Murni. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe channel ini agar sahabat terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru untuk belajar kimia di channel ini. Bu Murni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.